Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan project Gogen kita yang kemarin kita buat, yang di video sebelumnya kita buat. Sebelumnya kita udah bikin, udah lengkap semuanya ya. Mulai dari use case-nya gitu ya. Use case-nya ada 3 gitu ya. Kemudian ada modelnya ada to do gitu ya. Ada to do object. Kemudian ada gateway-nya, ada controller gitu ya. Sampai aplikasinya. Kita udah bikin semua nih. Semua level udah kita bikin. Nah, cuman yang belum lengkap itu adalah di bagian gateway-nya. Di bagian gateway di sini kita masih kosong ininya. Untuk save to do, find one to do, find all to do itu masih kosong semua. Nah, kita hari ini akan coba melengkapi ini gitu ya. Dan library yang kita pilih hari ini adalah Gorem. Gorem ini bukan database ya, tapi dia adalah sebuah library untuk object relational mapping ya. Kalau saya nggak salah namanya bener ya, ORM gitu ya. ORM untuk mengakses ke database. Jadi dengan pakai Gorem kita bisa pakai database apapun gitu ya, dan kita bisa memperlakukan si database relational ini sebagai objek-objek gitu. Jadi kita nggak perlu kayak query secara manual lagi gitu ya. Sebenarnya untuk pemula baiknya jangan pakai Gorem sih. Tapi saya pengen kasih Gorem dulu gitu ya. Oke, kita langsung aja mulai. Nah, Gorem ini ada di sini websitenya ya. Ini ada websitenya di sini di gorem.io. Kita masuk ke dokumennya. Di sini di bagian overview ini udah cukup. Sebenarnya di satu bagian overview ini udah cukup. Kita bisa tinggal pakai gitu ya. Yang pertama saya lakukan adalah saya mau copy paste ini dulu. Yang bagian ini yang pertama ini untuk open database-nya ya, open. Dan database yang akan kita pakai adalah SQLite. Jadi kita nggak pakai yang aneh-aneh, nggak pakai kayak MySQL, Postgre atau semacamnya gitu, nggak. Kita pakai SQLite aja dulu. Karena sama aja sih, nanti tinggal diganti aja ininya. Kita copy. Lalu kita masukkan dia ke konstruktornya gateway. Nah, di dalam konstruktor gateway kita tinggal copy paste seperti ini. Kemudian oke, ini panik ya, panik. Saya nggak mau pakai ini, saya mau pakai error. Jadi langsung aja error gitu ya. Langsung kalau panik ini dia langsung mati nih aplikasinya nih. Nah, ini insya Allah aman aja kalau kita taruh di sini ya. Kenapa? Karena new gateway ini dipanggil di bagian aplikasi gitu ya. Aplikasi ini yang pertama kali dijalanin nih. Ketika aplikasi pertama kali kita running, ini yang pertama kali dipanggil nih, run. Nah, dia ada di sini nih, new gateway with Gorem, new gateway. New gateway ini akan manggil yang tadi ini. Jadi kalau ada something wrong, ada yang error gitu ya, dia langsung mati aplikasinya. Nggak jadi jalan gitu ya. Pokoknya dia harus selesaiin dulu bagian ini gitu. Nah, ini juga masih merah-merah ya. Merah-merah ini kenapa? Karena kita belum download dependensinya gitu ya. Kita coba download dulu. Nah, download dependensi bisa pakai ini ya, GoGet, atau langsung aja ini copas. Ya, ini saya copy. Lalu saya paste ke importnya. Lalu saya tinggal panggil go mod tidy. Dan dia akan download dependensinya gitu ya. Kita tunggu dulu sebentar. Dan sudah selesai. Nama database-nya adalah testdb. Di sini masih kita hardcode, no problem. Kemudian di sini ada db ya. db ini akan kita daftarkan dia ke dalam struct-nya si gateway. Seperti ini. Dan jangan lupa kita passing ke objeknya di sini. Jadi dari db masuk ke db yang ini gitu ya. Ini dari sini masuk ke sini, dari sini dia simpan ke sini. Yang mana kemudian kita akan akses si db-nya lewat R ini ya, objek RR ini receiver ya. R itu for receiver. Jadi untuk setiap receiver dia udah keluar di sini semua. Kita akan mulai dari save to do gitu ya. Oke, gimana cara akses db-nya? Sebentar, ada satu yang lupa. Sorry, ada yang satu yang lupa. Kita harus pakai auto migrate. Ya, ini auto migrate. Jadi pakai db.automigrate untuk membuat atau mengupdate skema dari tabelnya. Jadi kita perlu panggil db.automigrate
Nah, nama tabel kita atau kemarin kita bikin entity ya, namanya to do. Seperti ini. Kemudian kita handling errornya dan kita kasih panik lagi dia di sini. Oke, nah sekarang kita baru bisa masuk ke fungsionalitas yang mau kita lengkapi. Di sini adalah find all to do, find one to do, dan save to do. Kita start dari save to do dulu yang paling gampang. Nah, di save to do itu kita bisa pakai r.db.save gitu ya. Kita bisa ada dua metode sih, ada create, ada save gitu ya. Nah, kalau create itu dia cuma insert aja gitu ya. Tapi kalau save dia ngecek lagi gitu. ID-nya udah ada belum? Kalau ID-nya udah ada, saya akan update gitu ya. Tapi kalau ID-nya belum ada, maka saya akan create gitu atau insert gitu. Saya pakainya save aja. Terus kemudian saya bisa masukin objeknya di sini seperti ini. Kemudian di sini kita akan kasih error handling. Oke, done. Udah selesai untuk save ya, save data ke database. Yang kedua kita akan find one to do. Find one to do berarti kita ngambil cuma satu objek aja. Ini returnnya juga cuma satu ya kan. Nah, kita perlu pertama mungkin menyiapkan objeknya dulu. Objek yang mau kita return. Namanya to do obj gitu ya, to do object gitu ya. Kemudian kita perlu panggil lagi r.db. Ini find ya, berarti karena cuma satu yang mau kita ambil, kita bisa pakai fungsi first atau fungsi last gitu ya. Sama aja ya, karena cuma satu. Jadi first itu ngambil yang pertama, last itu ngambil yang terakhir. Tapi karena ini cuma ngambil satu ya sama aja gitu ya. Kita pakai yang first aja deh. Nah, di first ini itu argumen pertamanya adalah destination ya. Kita mau masukin objeknya kemana gitu ya. Yang udah kita dapat kita mau masukin, mau kita passing kemana. Kita passing ke si to do object. Masukin to do object di sini. Ingat kita pakai done di sini ya karena kita passingnya by reference gitu ya. Kemudian kita perlu masukin condition ya. Conditionnya adalah ID sama dengan tanda tanya gitu ya. Tanda tanya ini nanti akan kita isi dengan to do ID. Nah kayak gini nih. Udah kelar gini aja ya. Untuk proses query-nya. Dan kita akan error handling, lakukan error handling. Oke. Setelah objeknya dapat, jangan lupa kita return objeknya di sini. To do object. Udah selesai untuk bagian find one to do. Selanjutnya kita akan get all to do. Nah, untuk get all to do kita coba siapkan dulu objeknya yang mau kita return. var to do objs ya, ingat pakai s ya. Kenapa pakai s? Karena ada banyak gitu ya. Kemudian di sini kita bisa r.db. Find gitu ya. Kita akan find. Jadi fungsinya find ya. Find itu dia returnnya multiple value gitu ya. Kalau kita baca di sini ada dokumentasinya juga. Find all record matching given condition gitu ya. Given condition CONDS gitu. CONDS itu yang gini. Jadi kita tinggal return aja nih. To do object gitu ya. Kemudian kita handling errornya. Oke. Kemudian di sini tinggal kita return aja. To do objs gitu ya. Kemudian jangan lupa teman, kita punya paging di sini ya. Ada page dan size. Nah, untuk page dan size kita perlu yang namanya limit dan offset. Dan kalau teman-teman lihat di dokumentasinya, ini dokumentasinya cukup lengkap ya. Jadi kalau nanti teman-teman coba pelajarilah sendiri ya. Di sini ada query dan di sebelah kanannya ada bagian konten. Ini ada limit dan offset. Nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya itu kayak gini nih. Tinggal saya copy paste aja. Copy ya. Saya tinggal paste ke sini. Mungkin biar bagus ini ke bawah aja kali ya gini ya. Nah gini. Limit dan offset. Offsetnya di bawah lah. Nah limit itu menyatakan kita batasi berapa banyak data yang mau kita ambil gitu ya. Berarti yang mau kita ambil sebanyak size ya. Size yang ini.
Oke. Yang kedua offset. Offset itu adalah kita mau mulai ngambil dari mana gitu ya. Dari offset yang mana gitu. Nah, ini kita ngambil dari page ya. Tapi jangan lupa bahwa offset ini nggak tahu dia harus loncat berapa record untuk page berikutnya. Nah, jadi untuk menanggulangi masalah itu kita perlu ngasih rumusnya di sini ya. Rumusnya itu kayak gini. Jadi kalau page-nya 1 gitu ya, maka 1 kurang 1 gitu ya. Kalau page-nya 1 maka 1 kurang 1 dikali sama size gitu ya. 1 kurang 1 kan 0 ya. 0 kali size berapapun dikali 0 dikali berapapun jadi 0 gitu ya. Berarti offsetnya 0 yang pertama. Nah, pada saat page-nya 2 dikurang 1 kan 1 ya. 1 dikali size. Berarti dia akan loncat sebesar berapa banyak data yang mau kita ambil berikutnya gitu ya. Aduh, ya kayak gitu deh. Nah, ini masih ada merah-merah. Kenapa merah-merah? Di sini ada integer 64. Oh, dia nggak mau pakai integer 64, dia maunya pakai integer. Oke, kita akan tanggulangi ini. Ini kita ganti sama integer supaya ini ya bisa mau di sini semua. Ini sepertinya nanti gogennya perlu diperbaiki sedikit. Jangan terima pakai integer 64 ya, tapi pakai integer aja. Nah, konsekuensinya kalau kita udah perbaiki bagian ini, kita perlu perbaiki bagian repository juga. Nanti mungkin akan kita coba perbaiki ya gogennya supaya kita nggak perlu ngelakuin hal ini. Ini ya anggap aja lah bug gitu ya. Terus kemudian kita perbaiki di bagian get all to do di sini. Ini juga error ya, merah-merah. Darinya rec itu ada di import request. Nah, ini ada integer 64 ya. Ini di bagian import. Nah, ini kita coba buang juga ya. Karena kan pada dasarnya kalau kita mau ngambil page atau size kan nggak mungkin sampai integer 64 ya. Integer 64 itu kan gede banget ya angkanya. Ini itu kelihatan tuh. Oh, sebesar ini gede banget ya. Recordnya segede ini. Terus kalau yang ini recordnya cuman sebesar 32 bit lah ya. 32 bit udah cukup banyak ini. Oke, ini udah. Ada lagi nggak kira-kira? Coba kita lihat di bagian to do app. Bukan to do app tapi controller. Get all to do. Nah, ini juga ada nih. Ini kita buang dulu. Oke, sepertinya udah selesai ya. Terus tadi kita kemana? Ke gateway ya. Ini kita close all dulu. Terus ya ini udah selesai ya berarti ya. Udah nggak merah lagi. Nah, jangan lupa kita juga akan ngembaliin namanya count-nya. Berapa banyak data yang mau kita balikin gitu ya. Nah, di sini kita akan pasang count. Nah, ini baru pakai integer 64 nih. Nah, di mana kita masukin nih count-nya dari count ini untuk apa sih? Count ini untuk kita pengen tahu nih berapa banyak to do yang udah dibuat di dalam database gitu ya. Total seluruhnya sebelum dilakukan limit dan offset harusnya gitu ya. Jadi sebelum dilakukan limit dan offset, sebelum dilakukan where gitu ya, atau kita kasih condition gitu, seluruhnya ada berapa gitu. Kita pengen tahu. Makanya di sini bisa kita masukin kayak gini, count kita kasih dan count kayak gini. Oke. Cuman masalahnya kalau kita kasih count seperti ini ya, si Gorem itu bakal bingung. Saya mau nge-count siapa katanya. Karena dia nggak bisa ngebaca to do apps, to do objek di sini. Jadi kita harus bantu si Gorem untuk ngasih tahu ini objeknya objek apa ya. Saya harus ngakses tabel yang mana ya gitu ya. Jadi kita harus kasih model di sini. Model entity.todo gitu ya. Oke, kayaknya ini udah selesai deh. Ini tinggal count-nya kita balikin ke sini ya. Count. Oke. Udah komplit semua? Oke. Kita akan coba jalankan. Kita akan coba jalankan aplikasinya. Nih, aplikasinya udah kita jalanin ya.
Ini oke, untuk lognya saya mau ganti modenya, jangan mode pakai array, pakai apa namanya, pakai JSON. Ini kan pakai JSON ya. Kita akan ganti yang biasa aja lah, yang lebih enak dilihat gitu ya. Nah, ini gantinya tinggal saya enable ini. Dan teman-teman kalau misalnya punya preferensi, bukan preferensi sih, ya preferensi benar ya. Teman-teman lebih suka pakai log lain gitu, kayak Logrus, kayak Zep, Uber gitu ya, terserah gitu. Mau pakai apapun, nanti gantinya tinggal diganti di sini aja gitu ya. Jadi nggak perlu diganti di mana, di tempat-tempat lain, tinggal ganti di sini. Kemudian ini perlu saya restart lagi, dan sekarang dia jadi lebih simpel ya, apa namanya nih, lognya. Terus di gateway kita mau coba jalankan yang di sini. Controller kita akan coba yang run to do create dulu ya. Nah, apa ya kira-kira to do list pertama kita? Oke. Potong rumput misalnya ya. Potong rumput. Kita mau potong rumput. Harus potong rumput nih gitu ya. Jangan lupa loh. Kita klik tombol ini, run HTTP, maka dia akan potong rumput gitu ya. Dia akan masukkan datanya ke sini, potong rumput. Kita mau jalanin lagi boleh nggak? Ya boleh aja. Misalnya kita mau masukin datanya yang lain, apa ya? Jangan potong rumput lagi. Sapu lantai misalnya, sapu lantai. Kita mau nyapu gitu ya. Jangan lupa ya nyapu lantai gitu. Oke. Kita klik lagi dan dia akan masukin datanya di sini, sapu lantai. Kemudian kita pengen lihat semua data yang udah kita masukin. Tinggal kita lihat di get all to do. Kita klik get all to do. Ini kita jalanin, kita klik. Maka dia akan dapat dua data di sini ya. Ada potong rumput, ada sapu lantai gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada ceketnya masih false gitu ya. Kita akan ambil yang ini. ID-nya kita ambil. Ya. Ambil ID-nya. Kita akan ngecek list yang ini ya. Oh, saya udah sapu lantai nih gitu ceritanya. Kita masuk ke run to do check. Nah, di bagian ini, di bagian paling belakang itu kita masukkan ID dari si to do itemnya. Kita klik dan dia datanya udah berubah. Kita cek ya. Nah, kita bisa coba lagi, kita lihat benar nggak sih datanya udah berubah. Kita coba lihat di bagian to do gitu ya. Kita klik. Nah, ternyata sapu lantai udah selesai gitu ya. Berarti dia sudah bekerja dengan baik lah semuanya gitu ya. Dan kemudian mungkin kita pengen nyoba gitu ya. Kalau misalnya pakai paging gitu, kita pengen pasang size-nya cuma satu gitu ya. Bisa nggak? Ya bisa aja gitu ya. Kalau kita klik ini dan dia cuma ngambil satu data aja gitu ya. Satu data tapi seluruhnya ada dua gitu. Nah, dia bisa kasih tahu. Dan di sini kita bisa bikin paging gitu. Mungkin sampai di sini aja tutorial pakai library Gorm ya. Mungkin nanti di tutorial berikutnya kita bisa bahas hal yang lain. Kita bisa enhance aplikasi To Do ini ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih dan semoga bermanfaat.